Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas sekali dalam sejarah Nabi Musa menampar malaikat maut. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi yang punya kedudukan tinggi dan pemimpin yang mudah berinspirasi, sehingga mampu mengendalikan umat yang tabiatnya keras. Beliau juga dikenal karakter ragu-ragu dalam setiap mengambil keputusan secara spontan. Tak heran ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa dalam wujud seorang laki-laki yang akan mencabut nyawanya. Beliau langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Kemudian Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya. Apakah akan beralih ke hadiratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi, hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun Nabi Musa memilih untuk segera bersanding di sisi Allah dan meninggalkan kepenatan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Kemudian didekatkan dengan tanah suci Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Konon kuburannya pun berada di sana. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Namun spontan Musa menampar mata malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, "Sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah." Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku dan sampaikan kepadanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang bertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Musa pun bertanya, "Lalu apa setelah itu?" Allah menjawab, "Tetaplah engkau akan meninggal." Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat." Kemudian Nabi Musa pun menyampaikan keinginannya, "Matikanlah aku dekat tanah suci Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu." Terakhir, Rasulullah SAW menambahkan, "Demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir." Kemudian Abu Hurairah berkata, malaikat maut diutus kepada Nabi Musa. Ketika dia datang, Musa menampar malaikat itu. Kemudian malaikat maut kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang menolak mati." Allah lalu mengembalikan matanya. Kemudian Allah berfirman, "Kembalilah kepada Musa. Katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan. Maka bulu sapi yang tertutup oleh tangannya
Itulah sisa umurnya, 1 bulu 1 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada kita bahwa di antara kemuliaan para nabi di sisi Allah adalah bahwa mereka diberi pilihan menjelang kematian antara hidup di dunia atau berpindah ke Rafiqil A'la. Dalam beberapa hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan bahwa Rasulullah SAW diberi pilihan dan beliau memilih Rafiqil A'la. Allah mengutus malaikat maut yang menjelma dalam wujud seorang laki-laki kepada Musa. Malaikat kemudian meminta agar Musa menjawab panggilan Tuhannya. Ini berarti bahwa ajalnya telah tiba dan saatnya pun telah dekat. Nabi Musa memang dikenal memiliki temperamental yang cukup tinggi untuk menghadapi kaum-kaumnya yang keras. Itu sebabnya ia dengan spontan menampar wajah malaikat maut dan merusak matanya. Karena seandainya dia dalam wujud aslinya, yakni malaikat, niscaya Nabi Musa tidak akan mampu menempelengnya. Karena kejadian itu, malaikat maut lalu kembali kepada Allah untuk mengadukan apa yang diperolehnya dari Musa. Allah kemudian menyembuhkan matanya dan menyuruhnya kembali kepada Musa agar meletakkan tangannya di atas punggung sapi. Kemudian rambut-rambut yang tertutup oleh tangannya itu dihitung dan 1 helai 1 tahun. Maka ajal Musa disamakan dengan jumlah rambut itu. Dengan itu, Musa mendapatkan kehidupan yang panjang. Jika Musa melakukan itu, niscaya tidak menutup kemungkinan dia tetap hidup sampai hari ini. Nabi Musa lantas bertanya kepada malaikat maut tentang apa yang ada di balik kehidupan panjang tersebut. Malaikat pun menjawab, maut. Maka Musa lebih memilih yang dekat. Apa yang ada di sisi Allah bagi para rasul dan nabinya serta hamba-hambanya yang saleh adalah lebih baik dan lebih kekal. Jika roh para syuhada berada di perut burung hijau yang berterbangan di kebun-kebun surga, memakan buah-buahannya, minum dari sungainya, dan berlindung di lampu-lampu yang bergantungan di atap arsy Allah, maka kehidupan para nabi dan rasul adalah di atas semua itu. Karena apa yang didapat oleh Musa seandainya ia memilih hidup sampai hari ini, ia pasti memikul kesulitan-kesulitan dunia dan ujian-ujiannya. Ia juga akan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sepanjang sejarah yang membuat pikiran sibuk dan hati bersedih. Bukankah lebih baik ia berada di Rafiqil A'la dengan para nabi dan para rasul menikmati keindahan surga daripada hidup di rumah kesengsaraan dan ujian dunia? Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar ketika ruhnya dicabut supaya didekatkan kepada tanah yang suci sejauh lemparan batu. Permintaan Nabi Musa ini adalah sebagai wujud kecintaannya kepada tanah suci yang bercokol di dalam jiwanya, sehingga dia meminta dikuburkan di perbatasannya, dekat dengannya. Meski demikian, Nabi Musa tidak meminta kepada Allah agar ia dicabut nyawanya di tanah suci, karena Nabi Musa tahu bahwa Allah mengharamkannya atas generasi di mana Musa berasal. Ini sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhannya agar masuk tanah suci seperti yang telah Allah tuliskan untuk mereka.
Mereka malah berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Akibatnya, Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.